Sebenarnya dibilang salah atau enggak, mungkin mereka udah bener nih langkahnya. Hanya lebih Mereka ini pemerintah ya maksudnya. ya, Oke. maksudnya lebih detail lagi nih. Apa yang harus dikeluarkan atau tidak? Apa yang sebenarnya urgent atau tidak? Karena ya apa ya Bang, banyak nih kenapa ya atlet-atlet pada pindah gitu loh. Pindah haluan maksudnya ya. Pindah ke provinsi Iya, lain iya. gitu kan. Kenapa? Itu kan tanda tanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, ketemu lagi bersama saya Fadli di sini dan kita masih di Saksi Kata. Kali ini Fadli kedatangan bintang tamu yang luar biasa mengharumkan nama Provinsi Jambi, udah banyak banget prestasinya. Tapi beliau sedikit ada rasa kecewa di 2026 ini karena apa? Karena Porprofnya ditunda sampai 2027. Nah, untuk seperti apa ceritanya ini sudah ada Mbak Melisa ya, Kak Melisa ya. Iya, halo Kak. Selamat datang Kak di studio kami. Siap, terima kasih sudah diundang kembali di sini. Iya, luar biasa. Kembali berarti udah sering nih beliau. Oke, Kak Mel, ini kan sebelum kita bicarain yang tertunda tadi, Fadli pengen tahu dulu sedikit profil dari Kak Melisa sendiri nih. Kak Melisa menggelutin wushu ini dari usia berapa? Kalau sebelumnya saya di karate malahan. Oh, di karate. Jadi sebelumnya di karate dari sekolah, terus lanjut di 2015 baru saya di wushu. Kenapa pindah dari karate ke wushu? Mencari peluang ya. Mencari peluang apa ini? Peluang cuan. Peluang juara ya pasti. Juara, karena udah berapa tahun kita di karate, mungkin kayaknya prestasinya belum di situ gitu loh. Jadi lebih mengembangkan lagi nih bakat-bakat saya untuk ke event-event nasional bahkan internasional. Oh gitu. Nah, di usia berapa sih Kak Melisa ini pindah ke wushunya? Dia di umur 20-an juga sih. Oh, baru-baru 20-an ini ya. Ya. Oke. Nah, untuk prestasi nih, kita bicara prestasi. Dari pindah ke wushu, Karate ke wushu. iya dari karate ke wushu, udah banyak prestasi yang didapat. Ya, alhamdulillah sih. Tidak boleh sombong karena ada yang lebih berprestasi lagi dari saya. Yang pasti saya membawa sebagian aja, maksudnya beberapa untuk ditampilkan juga, kasih tahu sebagai motivasi ya pastinya buat teman-teman juga. Yang pasti saya ada di event-event di provinsi, nasional, bahkan internasional. Terakhir itu ada di SEA Games di Vietnam, itu dapat perak. Berarti aktif ya Kak Melisa ya di wushu ya? Iya. Pilih wushu itu karena ke orang tua atau memang pengennya ke wushu? Kalau masalah orang tua, malahan dulu di karate awalnya itu orang tua nggak boleh. Loh, malah nggak boleh? Nggak boleh. Bandel ya Kak Melisa? Bandel dengan hal positif nggak apa-apa ya, Oke, gitu oke, ya. oke. Karena malah diem-diem nih awalnya tuh diem-diem apa ya? Ada ekskul gitu, ada ekstrakurikuler karate. Ya udah diem-diem. Setelah itu beli baju latihan sendiri, Bang. Berarti nabung sendiri. Terus pas orang tua tahu di wushu? Enggak, kalau dari karate tahu kenapa ikut olahraga itu, ya udah akhirnya disuruhlah bertanding. Yang nyuruh siapa? Ada pelatih nyuruh bertanding. Akhirnya kita masuklah namanya PPLP. PPLP itu kan pusat pelatihan pelajar yang digaji sama pemerintah. Jadi nih kita buktiin ke orang tua kalau apa yang kita lakukan itu positif. Iya. Ya dan udah. Ada hasilnya juga ya. Jadi dari situ ya udah boleh, walaupun sebenarnya keter-keter nih ya. Berarti basic orang tua nggak ada ke atlet ya? Nggak ada sih. Dua-duanya nggak ada. Oh, berarti memang Kak Melisa sendiri yang menggebrakan di keluarganya untuk jadi atlet. Nah, sekarang adik-adik mungkin ada atau ada yang ikut? Saya sendiri yang terakhir, yang pertama cowok sama yang kedua cewek, jadi 3 bersaudara. Nggak ada yang ikut jadi Tidak atlet? ada. Tidak ada. Nah, oke. Sekarang kita bahas yang ketertundaan tadi nih. Seperti apa sih ceritanya Kak, kok bisa sampai Porprov 2026 ini tertunda ke 2027 itu? Ya pertama masalah anggaran. Itu yang kebetulan yang paling besar itu ya? Iya, karena mau gimana pun kegiatan itu membutuhkan anggaran. Betul. Namun kalau untuk masalah yang lain, kayaknya Tanja Barat ya tuan rumah itu katanya sih siap. Tapi ya balik lagi kembalinya kepada anggaran. Berarti itu nanti acaranya di mana itu? Di Tungkal, di Tanja Barat. Di Tungkal. Nah, Kak Melisa taunya kalau misalkan wushu ini nggak jadi berangkat dari? Nggak wushu, semua cabang olahraga. Semuanya?
Nggak ada yang berangkat satupun? Enggak. Jadi ditunda, jadinya 2027 belum tahu bulan berapa. Yang pasti itu ditunda ketika nanti ada anggaran baru mungkin. Ya semoga ya tidak ditunda lagi. Karena ini udah 4 tahunan ya. Oh, acara Jadi 4 tahunan itu ya? ujungnya asli 2 tahunan, Bang. Aslinya 2 tahunan. Kalau Sekarang nggak salah 2 tahun sekali. Malah ini udah mau ke 4 tahun kan jadi jatuhnya gitu. Udah Kak Melisa sendiri udah mencoba untuk berupaya ke pemerintahan mungkin untuk kenapa sih harus ditunda, kenapa sih kayak gini, apalagi sekarang kan Kak Melisa sering aktif di latihan juga, banyak juga atlet-atlet yang latihan terus tiba-tiba nggak jadi, terus juga tadi di belakang layar Kak Melisa bilang Porprov ini adalah lebarannya para atlet katanya. Bener. Apakah udah ada pembicaraan ke pemerintah gitu? Namanya bicara pemerintah, bahkan saya ikut rapat waktu sama semua KONI, itu saya udah ikut di situ. Ikut di sana? Jadi memang saya mengetahui juga memang anggaran. Cuman ya balik lagi, ya kecewa pasti kecewa. Atlet-atlet teman-teman yang lain juga pasti kecewa karena di situ mencari bibit-bibit untuk kita seleksi untuk ke BK PON, Porwil untuk menjelang ambil tiket PON. Bagaimana kita bisa maksimal ketika ini jauh banget nih, ketika mau untuk seleksi BK PON udah mepet, baru ada Porprovnya. Iya. Gitu. Jadi persiapannya mepet, kecewa pasti kecewa. Cuma balik lagi ya sebenarnya mencari jalan keluar tuh tidak ada salahnya gitu. Mencari jalan keluar ya misalnya nih ada perusahaan-perusahaan nih atau PT-PT yang mungkin bisa nih mensupport nih, harusnya bisa sih sebenarnya. Ada dana CSR juga kan? Iya, nggak paham lah. Pokoknya masalah intinya harusnya bisa support lah gitu ya. Itu mungkin dari Pemdanya, pemerintah kan bisa mengajukan, oh ini PTA, kamu berapa nih support berapa, PTB ini mana tahu. Nah, jadi di hasil rapat kemarin itu apakah sudah dilakukan sama pemerintah seperti itu atau belum sih? Mereka mau mengharapkan gitu. ke pemerintah, mau mengajukan dulu ke pemerintah, pemerintah pusat ya, bagaimana mungkin dapat dana hibahnya yang tambah lagi untuk selanjutnya. Berarti bukan cuma Kak Melisa yang kecewa, berarti semua atlet di semua dong. Mereka udah latihan, udah persiapan dong. Karena apalagi untuk dapat tiket ke PON atau segala macam. Apakah yang kayak gini ini udah sering terjadi, Kak? Ya namanya udah sering, ya ini buktinya mau 4 tahun. Harusnya 2 tahun ya? Harusnya 2 tahunan, malah sekarang jadi 4 tahunan ya acara itu. Nah, Kak Melisa kan tadi bilang sekarang udah aktif di pelatih juga nih. Iya, berarti kan bisa lah yang namanya mereka-reka apa sih yang salah sebenarnya. Nah, menurut Kak Melisa apa yang salah sebenarnya? Sebenarnya dibilang salah atau enggak, mungkin mereka udah bener nih langkahnya. Hanya lebih, mereka ini pemerintah ya maksudnya? Ya, maksudnya lebih detail lagi nih. Apa yang harus dikeluarkan atau tidak? Apa yang sebenarnya urgent atau tidak? Hal-hal penting apa yang harus kita keluarkan dengan tidak? Itu aja sih. Karena kan banyak nih, ya kita tidak perlu disebutkan lah gitu. Hal-hal mungkin yang sebenarnya tidak bisa untuk kita keluarkan dari pemerintah. Mungkin bisa dialokasikan ke hal yang lain, lebih ke fokus ke atlet dan lain-lain gitu. Misalnya ke pembinaan atlet gitu loh. Karena ke pembinaan kemarin itu benar-benar menurun anjlok banget dari yang sebelum-sebelumnya. Menurunnya karena apa itu? Dari mana? Efisiensinya alasannya. Oh, efisiensinya ya. Oh, seperti itu. Harusnya memang pemerintah ini dia lebih perhatiannya tuh lebih khususnya tuh luar biasa ke atlet ya. Oh, gitu. Sekarang malah menurun. Yang salah karena manajemen cash flow-nya ini nggak bagus nih berarti. Ya, nggak bisa menyalahkan mereka yang memahami. Iya. Tapi menurut pandangan Kak Melisa seperti itu yang terjadi di lapangan pokoknya, ya. Mungkin lebih detail lagi lah untuk pembinaan ke atlet. Karena kan atlet itu bukan cuma taunya pemerintah misalnya tanding juara atau tidak. Gitu, juara nama naik, setelah itu hilang. Tidak juara diabaikan misalnya, atau tidak sesuai dengan yang diinginkan terabaikan. Misalnya jangan seperti itu gitu loh. Jadi emang benar-benar detail banget nih, datang dong ke tempat latihan, lihat bagaimana nih babak belurnya persiapan mereka, apa nih yang mereka butuhkan gitu loh. Jadi ibaratnya jangan menuntut kalau tidak mau kita tuntut. Oh, keren tuh. Jangan menuntut kalau tidak mau dituntut ya. Nah, berarti tadi Kak Melisa sempat ngomong datang dong ke tempat latihan. Jarang nih pemerintah untuk datang langsung lihat latihan atlet-atlet ini.
Kalau datang mungkin datang sih, tapi lebih tepatnya kayak mau deket-deket tanding ya bang. Jadi pas mau tanding baru perhatiannya ada gitu ya. Ya, tit gitu ya. Iya. Nah, Ya, perhatian kok perhatian. Cuman ada. kami inginnya lebih detail lagi lah. Lebih Ya, lagi lah. karena ibaratnya kayak saya nih yang mungkin off dulu di pertandingan karena saya cedera. Dari 2 kali operasi saya, satu pun tidak ada yang melihat. Satu pun. Padahal prestasi udah segini banyaknya ya. Dan ini bawa nama Jambi semua nih ya. Indonesia Indonesia. sekalian langsung. Iya, Indonesia sekali masuk. Nggak ada yang ngejenguk satu pun. Nggak ada sih. Cederanya pun karena bertanding ya, bukan karena kecelakaan atau yang lain ya. Tanding. Jadi ini udah dari sebelum SEA Games itu udah kena cederanya. Hanya ya dipaksa-paksa terus sampai ke emas di PON Papua itu. Ini? Iya. Ini itu masih kondisi cedera. emas. Cuman belum terlalu yang itu udah harus disuruh operasi tadinya. Cuma kan masih meniskus robek. Nah, dia dipaksa-paksa terus lah sampailah ke PON ini terakhir ini kayaknya udah nggak kuat lagi kan. Karena TC di Cina juga itu berapa 2 bulan. Ada sparring juga. Terus pas final itu ya berharap jangan sampai saya KO gitu, maksudnya saya tetap berdiri mau apapun hasilnya, dan itu pun sudah tidak menyangka bisa nyampe ke final dengan keadaan ya bertahan lah gitu. Nah apapun hasilnya ya saya serahin lah sama yang di atas. Ya udah cedera di final. Ini saya tidak mengikuti pengalungan medali. Karena cedera tadi. Iya, jadi Nggak di rumah sanggup sakit. naik. Oh, masuk rumah sakit. Langsung ke UGD ya, UGD-nya rumah sakit. Udah langsung MRI. Udah tadinya disuruh langsung operasi, cuma saya bilang bisa nggak di Jambi aja, karena nanti ya nggak ada yang ngurus kan kalau di sana operasi sendirian ya. Bahaya gitu. Ya udah akhirnya dirujuklah ke Jambi, operasilah di Jambi gitu. Sudah selesai operasi berarti? Sudah ini lagi pemulihan, lagi masih fisioterapi. Satu pun pemerintah KONI atau apa gitu nggak ada yang jenguk, lihat, ngasih jeruk gitu nggak ada? Nggak perlu lah kasih jeruk, bang, datang aja gitu. Kayak biasa kalau misalnya jenguk orang sakit kan bawa buah gitu loh misalnya. Ini jangankan jeruk ya. Ya mungkin dari komunikasi ada, itu pun juga saya yang meng-up juga gitu. Itu pun kakak yang Pak saya cedera Pak gitu. Astaga. Mbak ini kan saya mau minta urus surat untuk rekom biar di BPJS TK ke pemerintah ada, mereka ada saat itu. Berarti setelah ini operasi tidak tahu. semuanya ini cedera ini ya? Kecuali ini mungkin ya? Malah ini juga saya cedera, tapi belum yang terlalu parah. Cedera juga itu udah meniskus, robek. Nah disinilah langsung udah meniskusnya putus, ACL juga putus. Kondisi cedera pun dapat perak ya? Gimana? Oh berarti ini fit ini ya? Masalah. Berarti itu kayak menurut Kak Melisa sendiri pemerintah kita ini kurang lah ya perhatiannya terhadap atlet, bukan wusu aja ya, mungkin ya, semua cabur ya, semua cabur karena ya apa ya bang, banyak nih kenapa ya atlet-atlet pada pindah gitu loh. Pindah haluan maksudnya ya. Pindah ke provinsi lain iya. gitu kan, kenapa? Itu kan tanda tanya gitu loh. Bingung juga saya mau jawabnya gimana ini. Apa namanya? Sejauh ini nih kan Kak Melisa sendiri sekarang udah jadi pelatih nih. Nah, pastikan yang nggak jadinya porprov ini kecewanya ada di anak-anak ya pasti ya. Caranya Kak Melisa untuk udahlah tenang aja, pokoknya kamu besok bakal tanding itu gimana sih? Karena kan Kak Melisa tahu nih ibaratnya itu jelek-jeleknya bakalan terjadi seperti apa, udah tahu kalau udah mengalamin semua nih kan. Nah untuk mendidik atlet untuk tetap fokus itu seperti apa? Ya balik lagi, event bukan cuma itu. Iya oke. Jadi ada event-event nasional lain yang harus kita persiapkan. Juga ya. Iya. Jadi bukan cuman ya itu berharap, karena mereka yang nggak muluk-muluk, motivasi mereka kan di situ ada namanya lebarannya atlet. Mereka mendapatkan bonus apresiasi. Itu juga salah satu motivasi. Iya. Karena kan mereka latihan butuh biaya juga, Bang. Betul. Bensin, nggak mungkin pakai air kan. Nah, ini Kak Melisa sebagai pelatih biaya pribadi berarti semuanya? Yang untuk kegiatan apa? Untuk pelatih wusu ini. Kalau di pribadi ya, namanya pribadi ya pasti pribadi ada lah, Bang. Ada juga. Karena kalau selama saya jadi atlet pun untuk mencukupi semua itu tidak dibilangin nggak cukup ya. Ya namanya manusia ya, nggak ada yang cukup ya. Cuman kalau dihitung-hitung dari kita apalagi cedera nih, harus terapi, harus segala macam masas. Iya, pribadi kadang semua. Kan. Kadang kan pribadi. Terus dari vitamin,
terus madu dan suplemen-suplemen susu yang lainnya gitu loh. Dan itu nggak bisa mereka menakarkan segini-gini, beda. Setiap cabang olahraga tuh berbeda, Bang. Betul. Konsumsi berbeda ya? keperluannya berbeda. Jadi apalagi di bela diri nih, karena kita riskan banget dari pukul, tendang, banting itu benturan. Iya. Jadi yang namanya cedera itu pasti. Kontak fisiknya lebih jelas ya kalau misalnya wushu ya. Bener. Pukul-pukulannya ya. Pukul, tendang, banting, Bang. Pukul, tendang, banting. Wah, rajang putar nggak ada. Nah, Kak Melisa nih kan berarti apa ya? Maksud aku gini, Kak Melisa udah tahu nih gimana pemerintahan tentang apa namanya olahraga, tapi tetap berjuang. Apa sih yang dicari gitu loh? Tetap berjuang. Ini contohnya tadi dari sekian ini Mas ini cedera dan ini pun cedera gitu. Nggak patah semangat gitu loh maksudnya. Apa sih yang Kak cari itu sebenarnya? Ya sebenarnya apa ya, hobi ya Bang gitu Hobi kan, ya. dari hobi diri sendiri, dan bonusnya inilah gitu loh, hadiah prestasi bonusnya itu karena pengen kita tuh berprestasi bukan cuma membanggakan diri sendiri, keluarga, bahkan harus membanggakan pemerintah, bahkan kita harus bisa mengibarkan bendera Indonesia. Betul. Gitu loh. Jadi kalau namanya apa yang mau dikejar ya prestasi, balik lagi. Berarti gitu. memang kecintaan Kakak Melisa tentang wushu inilah yang nantilah itu gampang lah kalau misalkan pemerintah nggak support ya nanti dulu lah, yang penting aku berjuang dulu lah ya. Intinya. Tapi beberapa pemerintahan lain itu, provinsi lain juga ada yang mau narik sebenarnya. Tapi tetap stay di sini. Nah, bukan tetap stay sih. Belum deal berarti. Bukan belum deal, nggak dibolehin. Gitu Pasti ya? kita keluar gitu loh. Pasti ada hal-hal yang nggak usah, atau kompensasi lah atau apa misalnya gitu kan, yang membuat kita tuh ribet bakal keluar di Jambi. Tapi sementara kita di provinsi Jambi ya seperti ini gitu loh. Gimana? Terakhir lah nih Kak Melisa, pesan Kakak untuk pemerintah lah nih, silakan Kak, untuk para atlet-atlet kita. Yang pasti secara umum pemerintah, saya percaya mereka udah bekerja keras maksimal. Hanya lebih maksimalkan lagi dan lebih detail lagi apa itu kepedulian untuk pembinaan atlet gitu loh. Jadi mereka itu benar-benar dibina, bukan cuma hanya omongan gitu loh, hanya pembicaraan, tapi hadirlah ke sana, berikan apa yang mereka butuhkan, karena kalau bukan pemerintah siapa lagi? Iya. Intinya Tribuners ya, aksi nyata dari pemerintah yang dibutuhkan para atlet-atlet ini yang bukan sekedar untuk apa namanya cari-cari nama atau apa. Yang penting tuh ya kalau memang Anda memang berkecimpung di pemerintahan khususnya olahraga, KONI lah ya kita sebut ya mereka harusnya itu lebih aktif lagi dan lebih detail lagi untuk atlet-atlet kita ini yang sangat-sangat berprestasi. Banyak sekali ya Kak ya? Ya banyak. Luar biasa. Bahkan malah yang baru pulang SEA Games ini jangan sampai nih mereka sudah berprestasi tidak dihargain juga gitu kan. Jadi harus benar-benar ya datanglah mereka, sambutlah mereka, setidaknya itu buat mereka bangga dan senang gitu. Dan mereka pun bawa nama kita ya, Provinsi Jambi. Oke Kak, terima kasih udah datang di studio kami. Mudah-mudahan apa yang Kak Melisa harapkan itu tercapai. Mudah-mudahan video ini juga sampai ke telinga pemerintah yang bersangkutan ya, dan ada perubahan lah untuk olahraga Provinsi Jambi. Terima kasih Tribuners, itulah tadi saksi kata kita pada hari ini. Sampai ketemu di saksi kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.